Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, sejujur-jujurnya takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih di bulan Dzulqa'dah, di akhir Dzulqa'dah, tanggal 24 hari ini. Ya, 24 Dzulqa'dah. Tandanya kita memang sudah masuk ke dalam bulan haji yang kurang lebih dari 2 pekan, insyaallah ada satu hal yang cukup besar dalam Islam, yaitu haji. Bil munasabah, saya mengangkat tema pada pagi hari ini adalah tentang pelajaran yang bisa kita dapatkan dari salah satu peristiwa yang terjadi di waktu Nabi SAW berhaji. Tepatnya di saat Rasulullah SAW berkhutbah. Dan khutbah itu khutbah yang sangat fenomenal. Khutbah bukan khutbah yang biasa. Khutbah yang paling banyak pendengarnya itu di waktu khutbahnya Rasulullah SAW di waktu haji. Yang juga disebutkan haji Rasulullah SAW ini disebut dengan haji wada, perpisahan. Berapa kali Rasulullah SAW pergi haji, Bapak Ibu? Satu kali. Hanya satu kali disebutnya wada, perpisahan. Karena kalau kita lihat peristiwa hajinya Rasul alaihi salatu wassalam, itu memang banyak banget tanda-tanda bahwa Rasulullah SAW akan wafat setelah itu atau di tahun itu. Akan wafat Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadza. Sepertinya aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Terus turun di surat Al-Maidah yang mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ orang-orang mulai mengetahui bahwasanya dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga saat Rasul sallallahu alaihi wasallam memotong kambing, hadyu dan kurban. Rasul memotong dengan tangannya 63 ekor. Kata para ulama, ini tanda bahwa umurnya Rasul kan juga 63 tahun. Banyak sekali tanda-tanda bahwa Rasulullah SAW akan meninggalkan kaum muslimin setelah Hajjatul Wada. Ada satu hadis, Bapak Ibu sekalian, di dalam Sahih Muslim, di antara hadis yang paling terpanjang dalam Sahih Muslim, disebut hadis Jabir biasanya orang itu. Itu hadis yang menceritakan detail bagaimana suasana Nabi SAW berhaji. Makanya orang kalau mau mengerti dan mengetahui bagaimana hajinya Rasulullah SAW, wajib baginya untuk membaca hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena Jabir yang langsung cerita di situ.
saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa dia akan haji di tahun itu, ratusan ribu orang yang diantaranya mereka adalah para sahabat Nabi, mereka juga ikut bersiap-siap untuk haji. Mereka ingin melihat bagaimana hajinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khusus, karena di waktu itu Rasul kan baru haji di tahun ke-10. Ya, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam baru haji di tahun ke-10 Hijriyah. Ya, tahun ke-10. Di situ satu-satunya haji Rasulullah SAW. Makanya Jabir itu waktu menggambarkan, melukiskan keadaan waktu itu luar biasa. Dalam hadisnya dia mengatakan, "Fara'aitu maddal basar." Maka aku melihat sejauh mataku memandang di hadapan Rasul manusia semua. Jika aku melihat ke kiri, maka sejauh mata memandang aku melihat manusia semuanya. Aku melihat ke kanan seluruhnya manusia, ke belakang pun manusia semuanya. Di tengahnya Rasulullah SAW. Dan Rasul mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambil nih dari saya cara manasik haji. Cara berhaji ambil dari saya. Dan Nabi SAW berada di atas untanya yang namanya Al-Qaswa. Maka disitulah Rasulullah SAW dan para ratusan ribu para sahabatnya berhaji. Ya. Yang tinggal di Madinah, stay di Madinah tinggal sedikit, karena mayoritas para sahabat semuanya berangkat. Karena ini melihat bagaimana hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi SAW beserta dengan para istrinya, beserta dengan anaknya ikut, para sahabatnya, Nabi SAW berjalan dari kota Madinah ke kota Makkah. Berapa lama perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Bapak Ibu yang udah pernah umrah, ingat nggak? Atau pernah haji, ingat nggak dari Madinah ke Makkah berapa lama? 7-8 jam. Ada lagi? Ini yang 7-8 jam ini orang awam yang naik bis. Kalau yang udah naik kereta itu 2 jam setengah. Naik kereta 2 jam setengah. Tapi tahu tidak, Rasul waktu haji dengan ratusan ribu manusia yang ikut, itu 9 hari beliau bertemu Makkah. 9 hari. 9 hari itu dalam keadaan ihram 9 hari. Rasul pakai kain ihram, yang laki-laki lain pun pakai kain ihram 9 hari. Sekarang kita dari Jakarta menuju Jeddah 9 jam. Kalau mau dibilang tidak pantas mengeluh, jelas tidak pantas mengeluh. Rasul 9 hari, kita 9 jam udah sampai. Rasul 9 jam dalam keadaan jalanan kita tahu sendiri, bebatuan, pegunungan dan lain sebagainya. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Ya. Dan itulah hajinya Rasulullah SAW dan para sahabat. Hingga Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kita di waktu hari Arafah. Rasul itu khutbah banyak Bapak Ibu. Tapi yang akan jadi fokus kita di kesempatan pertemuan kita kali ini adalah khutbahnya Rasul di hadapan kaum muslimin di tanah Arafahnya. Sampai hari ini kalau jamaah haji wukuf di waktu zuhur masuk, ya, itu langsung ada khutbah, namanya khutbah Arafah. Sampai hari ini, kalau Bapak Ibu nanti ngelihat di waktu haji, live TV, itu biasanya yang di-live-kan itu adalah khutbah Arafah. Ada masjid di sana, disebut dengan Masjid Namewah. Biasanya ada orang pilihan dari kerajaan Saudi yang berkhutbah di waktu itu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena Rasul khutbah di waktu itu, di waktu siang-siang wukuf itu. Nah, teks khutbah itulah yang akan menjadi pelajaran bagi kita di hari pagi ini insyaallah ta'ala. Kenapa mesti teks yang itu atau khutbah haji wada' tersebut? Pertama, karena itu termasuk pesan-pesan perpisahan dari Rasul. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang pesan perpisahan, ya, pasti nilainya beda dengan yang bukan perpisahan. Orang kalau mau meninggalkan keluarganya, pasti yang diberikan pesannya ini lebih istimewa dibanding sebelumnya. Makanya
ya, Ibnu Abbas itu mengatakan tentang khutbahnya Rasul di Arafah waktu itu, "Fawalladzi nafsi biyadi, innaha lawasiyatuhu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi." Sesungguhnya apa yang dikatakan Rasul di Arafah itu adalah wasiat bagi umatnya. Namanya wasiat. Wasiat itu berupa peninggalan dari orang yang meninggal untuk orang yang masih hidup. Jadi nilai dari khutbah haji wada Rasul ini besar, Bapak Ibu sekalian. Besar nilainya. Yang menambah besar selain itu adalah wasiat perpisahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hal menarik di situ. Ratusan ribu orang, mereka itu disuruh diam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang ikut berhaji dengan Rasul tetap titip pesan kepada Jarir. Ya Jarir, istamsidin nas, suruh orang seluruhnya diam. Ini menandakan bahwa apa yang akan disampaikan Rasul penting banget. Kalau tidak penting, Rasul tidak akan effort nyuruh Jarir keliling untuk menjadikan manusia diam. Istamsidin nas, Rasulullah SAW bikin manusia diam, suruh diam mereka. Kenapa dia? Karena khutbah yang akan disampaikan Rasul itu bermanfaat bagi manusia dunia akhirat. Ini pelajaran buat kita. Kalau pengajian tuh harus diam. Jangan ngobrol sendiri, jangan sibuk sendiri. Kenapa? Karena pengajian tuh isinya kebaikan dunia akhirat buat kita. Juga yang menjadikan khutbah ini spesial, selain perpisahan dan Rasul memerintahkan seluruh manusia untuk diam, Rasul ini, kalau bahasa kita hari ini, cek suara. Ala tasma'un? Rasul nanya, kedengeran enggak? Ala tasma'un? Yang di sini kedengeran atau tidak? Rasul mau pastikan bahwa apa yang akan disampaikan terdengar oleh semua. Dan jawabannya terdengar. Kenapa bisa terdengar? Padahal mereka ratusan ribu orang. Abdurrahman bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, jadi menambah nilai dari khutbahnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Khatabana Rasulullah SAW di Mina, fafataha Allah asma'ana hatta inna kunna lanasma' ma yaqul wa nahnu fi manazilina." Sesungguhnya waktu Rasul berkhutbah di Arafah, Allah membukakan telinga-telinga kami, sampai-sampai kami bisa mampu mendengar Rasulullah SAW padahal kami di tempat kami, jadi nggak dekat sama Rasulullah SAW. Dan zaman dulu kan nggak ada speaker. Kalau hari ini ada speaker. Kalau saya nggak pakai speaker aja nih udah nggak ada speaker. Nah kalau speaker ada. Rasulullah SAW berkhutbah untuk ratusan ribu orang. Kok kedengeran? Allah yang membukakan telinga-telinga mereka. Jadi ini menambah nilai dari khutbah tersebut. Sampai Rasulullah SAW, ini juga sebab yang menjadikan khutbahnya ini bernilai tinggi. Rasul nyuruh Ali bin Abi Thalib untuk bersiap-siap. Khawatir ada yang tidak mendengar, sampaikan kepada mereka. Jadi kalau Rasul mengatakan ya ayuhan nas, nanti Ali bin Abi Thalib itu yang akan mengulang ya ayuhan nas. Tarjih, mengulang perkataan. Kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau imamnya bilang Allahu Akbar, itu ada yang tarjih. Allahu Akbar. Tarjih. Nah, waktu khutbah itu seperti itu. Terutama di zaman itu tidak ada speaker. Kalau ada speaker, Rasul pakai nggak kira-kira? Pakai nggak? Ya pakai lah. Pakai. Makanya speaker ini bukan sebuah hal yang bid'ah dalam agama. Karena memang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang menggantikan posisi itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di waktu Rasul jadi imam, yang menggantikan itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang menggantikan speakernya gitu, mengulang. Juga yang menjadikan Rasulullah atau khutbah itu bernilai, ya, bahwasanya Rasulullah SAW setelah menyampaikan khutbah tersebut, Rasul tanya ke seluruh orang dengan mengatakan, ala hal ballaghtu? Tidakkah saya telah menyampaikan kepada kalian? Tidakkah saya telah menyampaikan kepada kalian? Rasulullah pun ini menambah besar nilai khutbah yang disampaikan Rasulullah SAW.
Saat para sahabat ditanya, bukankah saya telah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, iya, engkau telah menyampaikannya kepada kami. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikan ini ya Allah. Ya Allah, saksikan ini ya Allah. Ya Allah, saksikan ini. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan hal penting kepada umat. Ini menambah lagi nilai dari khutbah. Belum selesai. Rasulullah SAW ya, itu berpesan kepada setiap yang mendengar. Falyuballighu syahidun minkumul ghaib. Yang hadir share khutbah ini kepada yang tidak hadir. Yang dengar sampaikan kepada yang tidak mendengar. Ini kalau semuanya dikumpulkan, ini benar-benar khutbah ini nggak main-main. Betapa banyak sebab yang menjadikan Rasulullah SAW menjadikan khutbahnya itu bernilai luar biasa. Karena kita akan lihat bahwa khutbah Rasulullah SAW di Haji Wada ini memang mustamilah atau mencakup itu kaidah-kaidah besar, prinsip-prinsip besar di dalam agama. Ya, prinsip besar di dalam agama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Jabir bilang, di waktu kami bergerak ke tanah Arafah, hatta idza zaghat asy-syams amara bil qaswa faruhilat lah fa ata bi batni al-wadi fa khataba an-nas. Di waktu matahari ini mulai menyinari dengan kuat, masuk waktu zuhur, Rasulullah SAW itu membawa untanya, di atas untanya Rasulullah SAW fa'ata bi batnil wadi. Kemudian Rasulullah SAW masuk kepada sebuah lembah, fa khataban nas. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah. Ini khutbahnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya darah kalian, harta kalian haramun alaikum, haram ditumpahkan, haram dirampas. Ka hurmati yaumikum hadha, sebagaimana terlarangnya atau sucinya hari ini, hari Arafah. Fi syahrikum hadha, dan mulianya bulan ini, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadha, dan mulianya kota ini, kota Makkah. Ala kullu syai'in min amril jahiliyyati tahta qadamayya mawdu'. Ketahuilah bahwa seluruh perkara jahiliyah sekarang berada di bawah kakiku, kata Rasulullah SAW. Maksudnya terhapus. Wa dima'ul jahiliyati mawdu'a, dan darah-darah yang tertumpahkan karena sebab kejahiliyahan terhapuskan. Wa inna awwala damin adha' min dima'ina damu ibn Rabi'ah bin al-Harith, dan darah pertama yang tertumpahkan karena sebab kejahiliyahan adalah darahnya Ibn Rabi'ah bin al-Harith. Faqatalatul Hudzail, yang dibunuh oleh Hudzail. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan mengatakan, waribal jahiliyati mawdu', dan ribanya orang jahiliyah sekarang berada di bawah kakiku, maksudnya dihapuskan. Wa awwalu riba ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib, dan riba yang pertama kali kami hapus adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini pelarangan tentang riba. Fa innahu mawdu'un kullu, semua riba, kata Rasulullah SAW, kami abtalu, kami jadikan mereka semuanya tidak sah, jadi tidak dibenarkan. Lalu Rasul melanjutkan mengatakan, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian para laki-laki dalam mengurus wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, sesungguhnya kalian wahai laki-laki menghalalkan mereka dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian halalkan mereka dengan kalimatullah. Walakum alaihinna an la yuti'na furushakum ahadan takrahuna,
Dan para wanita punya kewajiban bagi suami untuk tidak memasukkan siapapun dalam rumahnya yang dibenci oleh suaminya. Fa in fa'alna dzalik, kalau ada di antara para istri yang memasukkan seseorang yang dibenci oleh suaminya, fadribuhunna, maka silakan pukullah mereka wahai para suami, darban ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak membekas atau menyakitkan. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa qissutuhunna bil ma'ruf, dan bagi laki-laki, para wanita kalian, istri kalian harus mendapatkan rizki dan pakaian dengan cara yang baik. Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih, dan aku tinggalkan kepada kalian satu perkara, dan jika kalian memegangnya maka niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran. Setelah itu disampaikan, Rasulullah SAW mengatakan, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun, dan kalian wahai manusia akan ditanya tentang diriku, maka apa yang akan kalian jawab di hadapan Allah? Di situ para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta, kami akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau telah menyampaikan kepada kami, engkau telah memberikan nasihat kepada kami. Disitulah Rasulullah SAW menunjuk ke langit mengatakan, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah persaksian mereka, saksikanlah persaksian mereka, saksikanlah persaksian mereka. Setelah itu Rasulullah SAW turun, kemudian Rasulullah SAW sholat duhur digabung dengan sholat asar. Itu dia khutbah haji wada' Rasulullah SAW di Arafah. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, khutbah tersebut mencakup prinsip-prinsip Islam. Di antara prinsip tersebut, yang pertama kali bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW itu masalah apa, Bapak Ibu? Ingat? Bapak lupa? Apa tadi? Darah. Ya, darah harta kaum muslimin. Ini berarti menandakan urusan darah bagi Rasulullah SAW di dalam Islam itu diatur dengan detail. Gak ada ceritanya nyawa yang murah dalam Islam. Tidak ada. Jangankan orang Islam, orang kafir aja boleh gak kita bunuh sembarangan mentang-mentang kafir? Jawabannya haram. Man qatala mu'ahadan falam yarah raihatal jannah. Siapa yang berani memerangi, membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang tinggal di negara Islam dalam keadaan memiliki perjanjian, berani bunuh, kata Rasulullah SAW, tidak akan mencium aroma surga. Jangan bicara masuk surga, aromanya tidak tercium. Itu siapa yang dibunuh? Salah bunuh siapa dia? Salah bunuh orang. Terus gimana kalau salah bunuhnya orang Islam? Makanya di sini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan tadi, inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum. Darah kalian, harta kalian haram. Maksudnya apa haram? Tidak boleh ada yang menumpahkan darah seorang muslim. Tidak boleh ada yang merampas harta orang muslim. Kalau kita tambah dengan hadis-hadis yang lain, tidak ada yang boleh melukai kehormatan seorang muslim. Makanya Rasul dalam sebuah hadis lain itu mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah. Kalau mereka telah mengatakannya, apa kata Rasulullah SAW? Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya kecuali dengan cara Islam. Apa yang dimaksud dengan cara Islam, Bapak Ibu? Qisas. Kalau ada yang bunuh dibalas bunuh, boleh, itu cara Islam. Ya. Dan cara-cara lain yang disetujui dan dibenarkan dalam syariat. Harta juga seperti itu, tidak boleh dirampas dengan paksa. Gak boleh ada sedekah paksa, kecuali pemerintah mengambil zakat dari orang-orang yang mampu zakat. Itu hakul Islam, bukan haknya orang itu.
Ya. Makanya di hadis ini Rasulullah SAW setelah berbicara tentang masalah darah, Rasul sampai mengatakan apa terakhirnya? Ala hal ballagh, bukankah aku telah mengabarkan nih kepadamu tentang haramnya menumpahkan harta, menumpahkan darah, mengambil harta orang? Ini penting berarti. Rasul sampai pesan apa falyuballigh syahid minkumul ghaib, yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Menandakan urusan hablum minan nas ini enggak boleh dianggap sebelah mata. Sholat bagus, puasa bagus, jilbab panjang, tapi urusan sama manusia sembarangan. Bukan orang baik. Bukan orang baik. Ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis besar jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasul bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah SAW, "Atadruna manil muflis?" Tahu tidak kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Mala dinar wala mata'." Orang yang tidak punya harta itulah orang yang bangkrut ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, "Al-muflisu minna man ya'ti yawmal qiyamah." Yang dikatakan bangkrut dalam Islam orang yang datang di hari kiamat dengan pahala sholat, puasa, sedekah. Tapi kata Rasulullah SAW, faqad syatama hadza, tapi dia suka menghina si fulan, wa daraba hadza, senantiasa memukul dan melukai si fulan, wa akhadha mala hadza, dan mengambil harta orang lain. Maka dengan itu fayukhadh min hasanati, orang-orang yang telah dizaliminya mengambil pahala-pahalanya, sampai pahala yang tadinya banyak habis semuanya. Kalau perhitungannya belum selesai, faturika finnar, maka dilemparkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya pede tuh, ngajinya sering, salatnya bagus, puasanya bagus, pede ketemu Allah Subhanahu wa taala dengan banyak banget tabungan amalnya, tapi dia lupa ada hisab kepada manusia. Hisab terhadap manusia. Makanya yang pertama kali dihisab manusia dengan manusia itu masalah apa? Darah, nyawa, ya, nyawa. Dan mohon maaf ya, sekarang nih, subhanallah, rada mudah gitu, ya, ribut-ribut pengennya mati ributnya. Ini kalau macam-macam, gue matiin aja. Waduh, berat benar. Ini membunuh seorang nyawa dalam satu nyawa dalam Islam bukan hal kecil. Ya, bukan hal kecil. Man qatala mu'minan muta'ammidan, kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang berani membunuh seorang mukmin sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasannya jahannam. Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, selama-lamanya di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya. Wa la'ana, Allah laknat. Dan tidak ada ancaman lebih besar daripada dosa pembunuhan di dalam Al-Quran. Ya. Allah marah, Allah laknat, Allah masuk ke dalam neraka dan seterusnya. Makanya masalah darah ini masalah yang sangat-sangat sensitif dalam Islam. Rasulullah SAW sering berkata atau mengingatkan kita bahwa seseorang itu tetap dalam keadaan Islam sampai ada sesuatu yang menjadikan dia keluar dari Islam. Tapi sesuatu itu mesti pasti bahwa itu benar-benar menjadikan orang itu kafir. Kenapa Rasul sering mengatakan seperti itu? Karena ada golongan-golongan pemikiran yang mudah sekali untuk membunuh, untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan alasan apa? Orang ini bukan Islam lagi. Orang ini tidak Islam lagi, orang ini tidak Muslim lagi. Ini yang disebut dengan pemikiran Khawarij. Ya, ini yang disebut dengan pemikiran Khawarij. Orang Khawarij ini paling mudah untuk menghilangkan nyawa seseorang, murah sekali di matanya. Padahal di waktu Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ini sahabat, namanya Usamah bin Zaid. Dia ini punya sebutan, ya, punya julukan dari Rasulullah SAW. Apa julukan Usamah bin Zaid? Dia tahu? Bu Ibu dia tahu? Orang yang apa ya?
Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Namun ada satu kasus yang terjadi kepada Usama. Di saat berperang, Usama radhiyallahu ta'ala anhu itu telah mengincar satu orang dari kalangan orang musyrikin yang telah banyak membantai kaum muslimin dalam peperangan. Jadi boleh memang saling berperang, karena saling membunuh, karena dalam peperangan. Usama ini memperhatikan orang ini. Ini orang satu nih yang musyrik ini sudah menghabiskan banyak sekali dari jiwa-jiwa sahabat saya. Akhirnya Usama ikutin terus orang tersebut, hingga akhirnya Usama bisa mengalahkan orang tersebut. Orang itu udah jatuh di hadapan Usama. Ya, Usama ada di atasnya, orang itu ada di bawahnya. Pedangnya Usama udah siap nuncep orang ini atau membunuh orang ini, tapi justru si orang kafir ini yang telah membantai banyak kaum muslimin, dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pesannya Rasul apa tadi? Aku diperintahkan berperang hingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Ya udah. Boleh diperangi tidak? Tidak. Tapi apa kata Usama? Tetap dibunuh oleh Usama. Di situ beberapa sahabat yang melihat tuh kebingungan. Kok Usama tetap membunuh orang itu? Padahal orang tersebut telah mengatakan la ilaha illallah. Nah, durulah kepada Rasulullah SAW. Dipanggil Usama oleh Rasulullah SAW. Begitu dipanggil Usama radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, ya Usama, aqatalta? Usama, benar kamu telah membunuh orang yang telah mengatakan la ilaha illallah? Apa kata Usama? Ya Rasulullah, dia nih bicara la ilaha illallah saat pedang saya udah ada di hadapannya. Kenapa nggak dari tadi kalau masuk Islam? Dia udah ngebantai banyak orang gitu. Sahabat kita banyak yang wafat. Kenapa begitu udah mulai tinggal pedang saya nuncep dia, kok baru mengatakan la ilaha illallah? Berarti orang ini tidak ikhlas gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Hal syaqaqta qalbah? Memangnya kamu telah membelah dadanya wahai Usama sampai mengerti niatnya dia? Apa kata Rasulullah SAW? Kaifa idza kana ya'ti yawmul qiyamah? Bagaimana idza ji'a bi yaumil qiyamah? Bagaimana jika orang tersebut datang dengan la ilaha illallah di hari kiamat? Usama di situ langsung takut. Bagaimana kata Rasul kalau orang tersebut datang menghisabmu dengan la ilaha illallah yang dia bawa? Kata Usama radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah untukku. Apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana jika orang itu datang nanti di hadapanmu di hari kiamat dengan membawa la ilaha illallah? Ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana jika dia datang ke hadapanmu nanti di hari kiamat dengan la ilaha illallah? Rasul tidak berubah kalimatnya. Jadi Usama, ya, sampai kata Usama, saya berharap di waktu itu saya belum masuk Islam, karena terus ditekan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini pelajaran bahwa masalah darah ini luar biasa besarnya dalam Islam. Ya, kalau kita lihat berita serem-serem berita, ya, itu hampir hari-hari ada aja masalah apa? Pembunuhan. Masalah pembunuhan. Kakak bunuh adiknya karena apa? Warisan. Sampai orang tua ada yang membunuh anaknya urusan hutang. Anak bunuh orang tuanya urusan uang. Pacar bunuh pacarnya disebabkan cemburu. Ya, WA-nya nggak dibalas. Ini alasannya nih receh bener gitu. Ya, kan begitulah manusia, subhanallah. Mudah sekali menumpahkan apa namanya darah seseorang. Ini berbahaya. Wala haula wala quwwata illa billah. Juga masalah harta. Ini kan Rasul ada masalah harta ini masuk dalam permasalahan khutbah haji wada' Rasulullah SAW. Berarti Bapak Ibu sekalian, masalah harta terhadap sesama ini nggak bisa sembarangan. Allah, kalau utang ya bayar. Ya.
Jangan model afwan terus. Afwan lagi. Afwan gak bisa buat makan. Duit yang bisa dibuat makan. Afwan gak bisa diputerin. Kalau fulus bisa. Dia minjemnya duit, jangan dibalas afwan. Balikin duit. Ya, balikin duit. Karena masalah utang emang gak akan selesai sampai dibayar. Illa kecuali orang yang meminjamkannya tuh diikhlaskan sama dia. It's okay. Ya, saya sering bilang, orang ini mau apa? Mau minta apa mau minjem? Ngomong dari awal. Kalau minta kita punya budgetnya. Kalau minjem kita punya budgetnya. Karena orang kalau minjem itu berharap kan balik dong. Budgetnya boleh lebih besar. Tapi kalau minta kita budgetnya sederhana. Bilang dari awal. Jangan minta budget minjem tapi niat minta gitu. Sama apa aja. Kadang seseorang minjem baju lupa balikin atau pura-pura lupa balikin. Ya, minjem tas, minjem ini, minjem itu dan lain sebagainya. Ya, ini masalah harta bukan masalah modal Bapak Ibu sekalian. Ya, man akhadha ardan, siapa yang mengambil tanah shibran sejengkal aja kata Rasulullah. Zulman, kezaliman, tuwiqahu sab'ati. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membenamkannya 7 lapis bumi. Ya. Ini masalah kezaliman kepada manusia ini benar-benar ditekankan. Jadi Rasul itu memang berbicara tentang darah dan harta, tapi kaidah besarnya apa? Hablum minan nas. Hubungan terhadap manusia patut dijaga. Terutama dalam masalah darahnya, dalam masalah hartanya. Jangan pinjam uang dari orang kaya, dia kan kaya, nggak dibalikin juga tidak apa-apa. Tetap aja ingat. Dan yang minjem nih subhanallah, dia mesti ada hati dia tuh bahwa itu hutang gitu. Itu hutang. Makanya Rasulullah SAW itu sampai mengatakan hal itu di Haji Wada Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena banyak orang yang meremehkan hal ini. Dia pikir kalau saya udah sholat, udah puasa, udah ngaji, ya alhamdulillah nasihat cukup afwan itu. Tidak ada afwan. Ya, tidak ikhlas seseorang itu diberikan afwan. Ya, makanya benar-benar mesti tahu diri. Kalau kita berbisnis dengan seseorang, kalau kita bekerja sama, kalau kita minjem uang, minjem barang dan lain sebagainya, betul-betul yang jelas. Dan kalau ada yang menagih hutang kepada kita, menagih pertanggungjawaban kepada kita, dia nggak lagi merampok kita. Dia lagi minta haknya dia. Karena kalau dia nggak minta di dunia, mau diminta di akhirat. Di akhirat, ibu kita aja, orang tuh tidak rela memberikan pahala kepada ibunya di akhirat. Terus kita dipaksa rela untuk memberikan pahala kita kepada orang yang memang kita benci di dunia. Karena dia suka nagih hutang, kita benci. Tapi ternyata pahala kita harus rela ditransfer kepada orang tersebut. Kan lebih sakit lagi rasanya. Ibu kita aja kita nggak kasih, justru orang yang kita benci kita kasih. Ya. Makanya itu poin ya dalam khutbahnya Rasulullah SAW itu tentang masalah hablum minan nas, hubungan terhadap manusia. Mulai dari masalah darahnya, hartanya, dan kehormatan orang. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Menghina seorang muslim itu kefasikan dan membunuh orang muslim itu kekufuran, kata Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua yang Rasulullah SAW di situ sabdakan adalah tentang perkara-perkara jahiliyah. Ya, selain darah itu adalah perkara-perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah yang disebutkan secara spesifik di situ adalah apa tadi? Lupa lagi. Riba. Ini sebenarnya menambah ini aja sama kita, menambah perhatian tentang bahaya riba. Ternyata riba itu masuk dalam pesan terakhir Rasulullah SAW. Bapak Ibu ingat,
Di awal saya sudah katakan, kenapa khutbah haji wada itu nilainya besar? Karena sebabnya banyak. Di antaranya, inilah wasiat terakhir Rasulullah SAW. Dan Rasul berpesan agar disampaikan kepada yang lain. Allah membukakan banyak pendengaran orang di waktu itu. Rasulullah SAW memerintahkan orang semuanya diam di situ, agar tahu bahwa riba ini haram. Penting menjauhi riba itu penting. Berhenti dari pekerjaan ribawi itu penting dan harus. Ya. Sampai masalah riba masuk ke dalam bagian haji, khutbah haji wada yang Rasulullah SAW. Ya. Kalau dilihat kaidah secara umumnya apa? Bukan ribanya aja, ribanya spesifik disebutkan. Tapi kaidah secara umumnya adalah bahwa permasalahan jahiliyah, adat istiadat jahiliyah terhapuskan datangnya Rasulullah SAW. Ya. Dan perkara jahiliyah itu kan banyak sekali. Jadi itu terhapuskan semuanya. Yang disebutkan contohnya oleh Rasulullah SAW adalah masalah riba. Ya. Memang nih sekarang tuh apa ya disebutnya? Ada penggiringan opini. Riba kan kalau dibilang Anda makan riba, orang takut tuh. Tapi sekarang namanya kan lumayan indah. Jadi siapa namanya riba? Ya salah. Kok bisa jadi bunga? Dari riba yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya, jadi orang kesurupan di hari kiamat, masuk kepada hitungan khutbah haji wada, lalu jadi bunga. Bunga apa ini? Kalau bunga itu bagus, harum, indah. Ini enggak. Ini azab, murka, laknat, dosa, maksiat, itu riba. Maka kadang nih, saya lupa sebutannya itu apa di zaman now. Perubahan pola kalimat itu ada keyakinan di dalamnya untuk tahwinil amr, untuk merendahkan perkara tersebut. Itu bayangin masa riba jadi bunga sih? Itu kan orang nggak begitu takut. Bunga, oke aja. Lu kalau dari awal riba itu udah ada ketakutan, itu penting. Ya, kalian mau ngapain? Mau pergi zina ya? Diganti mau kemana? Staycation. Jadi rendah banget, ringan banget. Ya, nginep bareng aja. Itu zina itu, gitu. Mau zina, cuma namanya dirubah agar terlihat lebih ringan. Wah, ada syaitan dan gaya setan udah. Setan akan menjadikan nama khamar itu bukan namanya. Dibuat namanya bagus-bagus agar yang minum itu tidak terlalu takut. Ya, dengan macam-macam namanya. Itu kerjaan para syaitan. Ya. Pekerjaannya apa, Mbak? Oh, saya pekerja seks komersial. Pelacur, Mbak? Bukan. Pekerja seks komersial. Pelacur, Mbak? Bukan. Pekerja seks komersial. Bedain di mana? Dia nggak mau kalau sebutannya buruk, nggak bisa. Biarkan sebutan itu menyebar semuanya, agar orang tetap takut dengan maksiat-maksiat. Jangan dirubah. Jangan kita juga mendukung hal itu. Yang pekerjaannya buruk disebut pekerjaannya buruk. Kerjanya pelacuran, sebutnya pelacuran. Gak usah dibagus-bagus. Ya. Makan riba, kerja di riba, udah gak usah dibagus-bagus. Kerjanya di bank, kerjanya di riba. Jadi serem dia. Jadi nilai itu masih ada. Jadi dirubah di zaman sekarang agar semuanya terlihat lebih ringan. Ya. Sampai mohon maaf, kesyirikan disebut kearifan lokal. Di mana arifnya? Kesyirikan dari orang takut. Dan sengaja memang kalimat-kalimat itu dijadikan seperti itu agar orang memiliki pengaruh di hatinya dari kalimat tersebut.
Ya. Jadi banyak banget nih kalau dikumpulin dosa-dosa yang namanya udah menakutkan dibuat lebih ringan. Ya. Padahal Rasulullah SAW sudah wanti-wanti masalah ini. Dan juga Bapak Ibu sekalian, berarti urusan-urusan jahiliyah itu dihapuskan. Ya, perkara-perkara jahiliyah yang ada di zaman Rasulullah SAW itu maudhu' terhapuskan, ada di bawah kaki Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Diinjak, udah nggak ada lagi perkara itu. Yang main bunuh-bunuhan satu dengan yang lainnya karena kaum ini membunuh kaum ini dan lain sebagainya, tidak bisa terwakilkan gara-gara kaum A dibunuh oleh kaum B, berarti kaum A harus balas dendam kepada kaum B. Yang Islam yang ngatur, bukan mereka. Ya, kapan itu kisos yang dipotong tangannya, kapan dan seterusnya. Ya, jadi hal-hal jahiliyah itu dihapuskan, mulai dari kesyirikan sampai hal-hal yang kecil dalam masalah kejahilian. Dan di antara pelajaran khutbah Haji Wada' Rasulullah SAW adalah tentang apa? Yang ketiga, yang pertama tentang hablum minan nas, kedua tentang masalah perkara jahiliyah, yang ketiga masih ingat? Bapak masih ingat enggak Bapak? Hah? Masalah perempuan dunia. Berarti dalam Islam itu perempuan benar-benar diangkat. Ya, karena di situ Rasul khusus di Haji Wada, ratusan ribu manusia laki perempuan yang hadir, Rasul membicarakan tentang hak perempuan. Tidak ada agama yang lebih peduli terhadap perempuan dibanding Islam. Dibanding Islam. Ya. Tidak ada yang lebih peduli terhadap nisa perempuan dibanding Islam. Rasul sampai ngingetin haknya para istri terhadap para suami. Bahkan Rasul dalam tanda kutip ya, seperti mengancam para laki-laki. Kata Rasulullah SAW, "Fattaqullaha fin nisa." Bertakwa kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Mulai dari bertakwa dari godaan perempuan, dan bertakwa takut kepada Allah dalam mengurus perempuan. Yang diurus tuh bisa putrinya, bisa adik kakak yang perempuannya, bisa istrinya, ibunya, itu harus diurus dengan baik. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man 'ala jariyataini hatta tudrika." Siapa yang punya dua putri, kata Rasul, kemudian dididik, diberikan akhlak kasih sayang yang baik, dakhaltu ana wa huwa hakada, akan masuk surga bersamaku seperti ini orang. Dekat dengan Rasulullah SAW. Untuk siapa? Yang punya dua putri minimal, atau punya dua saudari perempuan, masuk surga bareng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada kesempatan besar untuk orang yang diberikan rezeki ini, rezeki tipe ini. Ya. Dan Rasulullah SAW di situ mengatakan, "Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah." Kalian ini mengambil mereka, para wanita, dari keluarga mereka bi amanillah, dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapan yang ringan, sedikit, tapi bisa menjadikan sesuatu yang tadinya haram jadi halal. Apa Pak? Apa Bu? Saya terima nikahnya. Itu udah halal. Tadinya haram tuh, nggak boleh disentuh-sentuh. Begitu diucapkan, qabiltu, aku terima nikah, halal. Itu dengan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sebutan ikatan pernikahan di dalam Al-Quran disebut dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat untuk menahan laki-laki masuk surga hingga ditanya tentang keluarganya, kuat juga menahan perempuan masuk ke surga hingga ditanya tentang bakti kepada suaminya. Mitsaqan ghalidha, tali yang kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Dan kalian menghalalkan mereka dengan kalimat Allah. Karena dulu orang menikah itu ya, sampai sekarang sih ya,
Dulu para salaf itu kalau mau menikah dia sebutkan dulu usika bittaqwallah. Aku wasiatkan Anda bertakwa kepada Allah. Atas nama Allah saya nikahkan Anda fulan bin fulan dengan putri saya. Jadi ada nama Allah disebut di sini kayak kita. Ya. Bahwa kita menghalalkan atau lagi-lagi menghalalkan perempuan itu di kalimatillah. Jadi pertanggungjawabannya itu di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW tidak lupa untuk memberikan pelajaran kepada wanita. Apa kata Rasulullah SAW? Walakum, dan kalian wahai para laki-laki mempunyai hak terhadap mereka. Apa itu? Para wanita dilarang memasukkan seseorang ke dalam rumahnya yang suaminya itu benci. Yang suaminya benci. Kalau mahram, kalau bukan mahram gimana? Jelas kalau bukan mahram. Ya, jelas tidak boleh. Ya, yang dibenci oleh suaminya tidak boleh masuk rumah. Mau siapakah itu dalam artian itu tetangganya nantinya? Mohon maaf ya, sampai ke teman-teman yang perempuan ini juga harus ikut kata suami. Jangan bergaul sama yang si A ya, selama alasannya dibenarkan. Jangan bergaul sama si A ya, dia diajak ke rumah ya. Apalagi kalau yang dibawa apa? Laki-laki. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di dunia perkantoran itu, ya, itu dunia yang cukup mengerikan dari sisi hubungan laki dan perempuan. Laki-laki itu nganterin pulang teman kantornya perempuan, goncengan naik motor. Itu suami orang atau istri orang. Kadang sampai diajak apa? Mampir. Diajak mampir. Minum dulu yuk. Minum dulu. Capek mobil habis dari kantor. Minum dulu. Suaminya tidak ada di rumah. Suaminya tidak ada di rumah. Makanya dunia perkantoran itu kalau hati dan ketakwaan tidak kuat-kuat banget berantakan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya aja nih yang cenderung tidak memiliki pengalaman yang banyak dalam berdakwah, itu sudah banyak mendapatkan kasus curhatan perselingkuhan di kantor. Gimana kalau kita tanya dengan asatidz yang lebih senior? Ini perselingkuhan di kantor ini banyak yang luar biasa. Gimana tidak selingkuh? Si perempuan ini kalau dari rumah mau ke kantor pasti dandannya luar biasa, seger, habis mandi, pakai lipstik, oh masya Allah. Si laki sama, ganteng, mandi, wangi. Oh. Yang mendapatkan gantengnya adalah teman kantor yang perempuan, yang mendapatkan cantiknya teman kantor yang laki-laki. Kalau mereka pulang dua-duanya ke rumah, bagaimana keadaannya? Capek, perempuan capek, nggak bisa layanin suaminya, nggak bisa dandan lagi, dan sampai 2 kali nggak kuat Ustaz. Tidak bisa. Akhirnya apa? Terjadilah perselingkuhan di kantor karena dua-duanya tuh melihat lawannya itu, temannya itu sangat menarik buat dia. Apalagi di rumah nggak sempat ngapa-ngapain sama pasangannya. Alhamdulillah. Ya, dan hal ini nggak bisa dianggap sebelah mata, ya, nggak bisa dianggap sebelah mata. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan walahunna, dan perempuan itu berhak mendapatkan rezeki dan kiswa. Kiswa itu pakaian. Apa maksudnya? Nafkah. Dan Rasul tidak menyebutkan berapa jumlah nafkahnya, tidak, karena nafkah itu relatif, di satu tempat dengan tempat yang lain pasti berbeda. Kebutuhannya berbeda. Kalau istrinya ini punya anak 5, tentu nafkahnya beda dengan punya anak 2. Kalau dia tinggalnya di Jakarta akan beda dengan tinggal di kampung, beda. Kalau tinggal di Indonesia akan berbeda dengan tinggal di negara yang lain. Terus gimana ngukurnya? Ngukurnya mayoritasnya seperti apa? Bekasi. Nanya bapak-bapak, ibu-ibu. Bisa jawabannya berbeda. Kalau ibu-ibu kira-kira 1 bulan anak 2. 1 bulan anak 2.
yang paling cocok sebulan berapa duit Bu? Kalau malu-malu nih Bu, takut salah nyebut Ustaz, takut ketinggian. 5 juta? 5 juta, oke. Bapak-bapak, OTT 5 juta, oke. Apa ketinggian? UMR berapa Pak? 4 juta ya UMR. UMR Bekasi berapa itu? Ya, sekitar 4 juta. Ya, ini udah terjadi perselisihan. Ya, khilaf di antara warga Bekasi. Fa'ala kulli hal hitung-hitungnya. Ya, begitu menghitungnya. Jadi Rasulullah SAW tidak memberikan angka tertentu karena relatif berbeda-beda dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Itu yang harus diberikan oleh laki-laki. Walaupun istrinya punya uang, tetap laki-laki ngasih nafkah. Ya, tetap laki-laki ngasih memberikan nafkah. Fattaqullaha fin nisa, Rasulullah SAW. Ya, makanya di akhir hadis Rasulullah SAW itu mengatakan setelah menyampaikan seluruhnya, kata Rasul, wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih. Saya akan memberikan satu hal kepada kalian yang kalau kalian pegang tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Qur'an. Kalau Al-Quran itu berarti sama sunnahnya atau tidak? Jelas. Al-Quran yang menyuruh kita kembali kepada sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang telah dilarang oleh Rasul jauhilah. Di mana itu semua? Di hadis. Ya, di hadis. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau belajar agama harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat beberapa orang yang pemikirannya juga menyeleweng, itu juga pakai Al-Quran, pakai Sunnah, Bapak Ibu. Ada orang yang tidak sholat tapi pakai ayat Quran. Kenapa tidak sholat? Kan Allah yang bilang wa aqimis sholat dari dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Saya udah ingat sama Allah, ngapain sholat lagi? Kan haji. Dia kalau mau sholat tapi pakai apa? Dalil. Terus di mana perbedaannya? Kita sumbernya Al-Quran dan Sunnah, tapi Al-Quran dan Sunnah ini harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Ini dia yang megang. Inilah perbedaannya Ahlu Sunnah dengan selain Ahlu Sunnah. Harus ayatnya dipahami dengan pemahaman para sahabat, hadisnya dipahami dengan pemahaman para sahabat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa antum tas'aluna anni fama antum qailun. Kalian akan ditanya tentang diriku, apa kiranya yang akan kalian jawab? Ini pertanyaan jarang ditanya oleh Rasulullah SAW. Kalau bukan karena ini detik-detik terakhir, kalau bukan karena ini perkara yang memang wajib disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka tidak akan ditanya oleh Rasulullah SAW. Dan jawabannya sungguh indah. Para sahabat mengatakan, asyhadu annaka laqad balaghta wa adaita wa nasahta. Engkau telah menyampaikannya, engkau telah memberikannya, engkau telah menasihati kami. Maka Rasulullah SAW menunjuk ke atas, jadi menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas. Kalau Allah ada di mana-mana mestinya gini. Ya, tapi tidak ada tuh dalam hadis Rasulullah SAW gini kan gini tidak ada. Allahumma ya Allah, berarti Allah di atas. Allahumma syahad, ya Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan ini, ya Allah saksikan ini, ya Allah saksikan ini. Ya, menandakan bahwa Rasulullah SAW ini begitu luar biasa, telah totalitas dalam menyampaikan kepada umat. Di situ juga lah kemudian turun ayat yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamaku. Wa raditu lakum Islam dinan. Dan kami ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ya, makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terdapat di sini kaidah-kaidah, prinsip-prinsip besar dalam haji wada atau khutbah haji wada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
mulai dari masalah hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia, kemudian tentang permasalahan jahiliyah yang sekarang dihapuskan oleh Rasulullah SAW, dan tentang masalah perempuan dan hak suami istri. Yang keempat adalah tentang berpegang agama ini harus kepada sumber yang jelas, yaitu Al-Quran Al-Karim, Sunnah Nabi SAW, dan pemahaman para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dan faedah dan pelajaran dari khutbahnya Rasulullah SAW. Dan kita ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita mulai dengan sesi tanya jawab. Pertama, bagaimana dengan harta kita yang dicuri oleh maling? Contoh motor, kita hilang. Apakah itu termasuk mengambil hak muslim dalam masalah harta? Apakah bisa kita tuntut dia hisab? Kalau maling seperti itu tidak disebut mengambil hak muslim, maka tidak ada lagi mengambil hak muslim. Ya itulah maling, itulah mengambil hak muslim. Bisa dituntut nggak di hari kiamat? Jelas bisa. Itu maling paling berat nanti di hari kiamat. Ya, memang kalau maling motor tuh kelihatannya kayak maling biasa. Kita ngelihat mengambil hak muslim itu seperti orang yang jual tanah, korupsi, itu baru mengambil hak muslim. Maling kecil, maling sendal ini bisa, namanya juga maling. Ya, mengambil hak muslim, dia mengambil hak muslim. Ya, ini nggak mesti perkara-perkara yang besar. Ya, perkara-perkara yang besar. Nah, ini penting. Ketika seorang muslim mengatakan orang kafir sekarang dengan sebutan non-muslim, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita mengingatkan orang tersebut untuk tetap menyebut kafir bukan non-muslim? Jawabannya iya, pertama. Karena kata kafir itu ada dalam Al-Quran dan hadis, dan sudah ada pengaruhnya terhadap orang-orang kafir itu sendiri. Saking ada pengaruhnya, mereka ada di antara mereka yang tidak mau disebut sebagai orang kafir. Itu karena ada pengaruhnya. Ya, mau disebut sebagai non-muslim. Kalau non-muslim itu berarti apa, Bu? Kalau non-muslim berarti apa? Kafir cuma dua doang, mau jadi muslim atau non-muslim. Kalau non-muslim berarti apa? Kafir. Namun apa kalimat yang paling cocok? Tetap kalimatnya sama. Kalimat yang dibawakan oleh Allah dan Rasul itu kafir. Tapi kalau di beberapa kasus kalimat-kalimat ini justru mengundang mudarat yang lebih besar, kita ganti. Kita ganti dalam keyakinan bahwa selain muslim adalah kafir. Ya, selain muslim adalah kafir. Di sini ada pertanyaan. Dulu saya agen asuransi besar di Indonesia, sering dapat reward jalan-jalan, komisi. Saya belikan barang-barang dari hasil komisi tersebut seperti tas dan yang lain. Lalu bagaimana sekarang status barang-barang yang saya beli? Ya, ini pertanyaan mirip kalau ada orang yang bertanya, Ustadz saya dulu kerjanya ribawi, sekarang saya taubat, tapi hasil ribawi rumah, mobil dan seterusnya. Apa yang mesti saya lakukan dengan harta-harta saya? Gimana kalau jawabannya adalah jual semuanya? Gimana kira-kira? Menyenangkan, Ustaz. Gak punya rumah, gak punya mobil, gak punya anak. Makanya pendapat yang tepat itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang beliau mengatakan tidak perlu dijual. Ya, namun yang perlu apa? Hati yang bersih dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu orang-orang musyrikin itu mereka kebanyakan hartanya haram, Bapak Ibu.
Begitu masuk Islam jadi para sahabat, apakah Rasulullah minta harta-harta mereka untuk dibuang? Tidak. Dibiarkan mereka pakai harta-harta mereka. Namun setelah masuk Islam tidak boleh lagi mengambil harta-harta yang haram. Namun harta yang telah dia dapatkan kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diambil dari setujuan oleh Rasulullah. Ya. Jadi itu menguatkan sekali pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu dijual. Ya, tidak perlu dijual. Juga kalau ada orang mau taubat dari riba dan dia tahu bahwa resikonya adalah menjual seluruh harta yang dia dapatkan dari riba, berat dia untuk taubat, malah nggak jadi taubat nanti. Ya, wah kalau taubat berarti habis semua nih harta. Ya batal taubat. Nggak jadi. Ya, makanya pada Syekhul Islam itu pendapat yang paling pas dalam agama. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana jika suami bermulut kasar kepada istrinya? Bahkan sampai bersumpah istrinya tidak akan bisa mencium bau surga. Sementara orang lain halus sekali bahasanya dan perilakunya. Ya itulah ya. Makanya kalau lihat dari ini kan kasusnya nggak satu, ini banyak kok. Kita bisa mengambil hikmah dari perkataan Rasul yang mengatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa? Kalau dia bisa lembut kepada istrinya, itulah orang yang baik. Kalau ini, ya memang ciri-ciri orang buruk seperti ini. Orang yang akhlaknya minus ya seperti ini. Dengan keluarganya luar biasa, jadi macan. Ya, kalau dalam rumah, kalau di luar rumah udah jadi kucing. Ya, bukan begitu lelaki yang tepat. Maka apa nasihatnya? Pertama, sang istri, ya, tidak perlu kalau ada sumpah-sumpah serapah seperti itu tidak mesti kejadian. Karena sumpah serapah seperti itu tergantung konteksnya apakah benar atau tidak. Kalau kesalahannya tidak parah, ya, maka walaupun suami nyumpahin tidak akan mencium aroma surga, tidak akan terjadi. Ya. Apa yang mesti dilakukan istri? Yang mesti dilakukan istri memperbaiki diri agar suaminya mau berbicara lembut kepada dirinya. Ya, mau berbicara lembut kepada dirinya. Ya. Mungkin sebab suaminya kasar karena istrinya mungkin kalau bicara juga kasar, dalam melayani juga kasar, teriak-teriak kepada suaminya, ataupun tidak teriak kepada suaminya tapi suka teriak di hadapan suaminya, kepada anak-anaknya teriak tapi di hadapan suaminya. Ini juga minus dalam akhlak. Ya, minus dalam akhlak. Jadi yang mesti dilakukan adalah bersabar dan dia introspeksi diri dan merubah akhlaknya. Dengan itu biidznillah Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal. Ini ada pertanyaan tadi saya tidak mampu jawab. Bagaimana caranya bertobat nasuha? Bertobat nasuha, ya. Pertama, kita punya penyesalan dalam hati. Itu paling penting Bapak Ibu. Nyesel banget. Ya. Atau batu nadamah, sampai di antara para salaf ada yang mengatakan taubat itu penyesalan. Itu satu. Lalu yang kedua, berazam, memiliki keinginan kuat tidak kembali kepada maksiat tersebut. Berazam, ya, punya keinginan kuat tidak mau lagi kembali kepada maksiat tersebut. Ya. Yang ketiga, kalau taubatnya ini, ya, berkaitan ada haknya manusia, maka hak manusia ini harus diselesaikan. Misal saya bertobat dari mencuri, Ustaz. Siapa saja yang telah dicuri? Si A ada pulpennya sama saya, si B HP-nya, si C tasnya. Nah ini balikin. Kalau belum dibalikin sulit.
Ya. Terus gimana kalau orangnya sudah tidak ada? Ustaz, itu dulu waktu zaman sekolah, ya, saya suka ngambil jajanan tuh di kantin, mas-masnya nggak tahu. Bagaimana kalau tidak lagi ketahuan orangnya? Para ulama mengatakan sedekah atas nama orang tersebut, nilai sedekahnya mirip dengan apa yang kita ambil. Mirip tuh maksudnya jangan di bawahnya, segitu atau atasnya. Ya, itu taubatan nasuha. Ya, jadi taubat nasuha itu tidak harus sholat Bapak Ibu, karena taubat itu amalan hati. Taubat itu amalan hati, jadi tidak mesti ada pergerakan apapun. Ya, makanya taubat itu penyesalan, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita pelajaran dan manfaat serta hikmah dari khutbahnya Rasulullah SAW di hari Arafah, di hari wada'nya Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.